a big fire there as they exited out of turn 3, and that looks very nasty indeed, and unsurprisingly, that is a red flag. Welcome back to my YouTube channel gue guys. Jadi pada hari ini kita masih berada di edisi OTW menuju Bahrain Grand Prix. Tapi sayangnya kita memasuki part terakhir, part keempat. Nah, di part sebelumnya, part 1, 2, 3, kita membahas tentang game F1. Gue menampilkan game F1 buat uji coba Bahrain gue lewat game F1. Terus ada F2 juga, gue pakai Semblail. Terus gue main F1 juga, uji coba di Bahrain dengan menggunakan Charlotte Flag. Dan pada hari ini kita masuki part 4, dan part 4 ini gue tidak akan menampilkan F1 game, tetapi pada part 4 ini gue akan membicarakan atau ngobrol santai mengenai Bahrain Grand Prix. Tentunya pasti kalian bertanya-tanya apa yang terjadi di Bahrain Grand Prix. Memang balapan semenakutkan itu. Nah, sebelum melanjutkan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel gue, karena like, comment, subscribe channel gue sangat membantu dalam mengembangkan video gue selanjutnya. Oke, kita berbicara Bahrain Grand Prix. Namun sebelumnya gue ingin menegaskan dulu ya, namanya balapan, namanya racing, baik MotoGP, F1, F2, Formula E, Racing Le Mans, dan lain sebagainya, masih memiliki resiko yang besar. Kita bisa lihat teman-teman, namanya kendaraan yang melaju cepat, dan mungkin kecepatan di atas 200-300 pasti memiliki dampak atau resiko yang dalam tanda kutip berbahaya. Dan teman-teman bisa lihat kejadian di Bahrain ini. Namun itulah risiko yang diambil oleh para pembalap, dan pembalap pun juga pastinya setuju ketika mereka mengikuti ajang perlombaan. Nah, gue ingin membahas Bahrain Grand Prix saja. Gue awalnya Bahrain Grand Prix melihat bahwa ini balapan yang seru karena apa? Memiliki 15 turn, belokan yang cukup tajam, dan para driver memiliki ambisi untuk meraih poin. Di lap pertama, di starting grid, sebelum lights out ya, pastinya driver memiliki satu tujuan, yaitu mereka ingin mengovertake driver depannya. Itu kalian bisa tanyakan ke MotoGP, ke semuanya, itu pasti tujuannya. Untuk apa? Ya pastinya mereka ingin mendapatkan posisi yang bagus dan meraih poin yang maksimal juga. Nah, kita bisa lihat bahwa ketika lights out, semua driver di F1 ya melaju cepat, dan kita bisa lihat bahwa mulai turn pertama sampai di RS zone yang pertama, trafficnya sangat ramai karena semua driver ingin mengovertake driver depan. Nah, pasti teman-teman juga bertanya, lalu kenapa Romain Grosjean bisa kecelakaan? Tragis banget. Oke, gua ambil gambarannya seperti ini. Romain Grosjean itu ketika selesai di turn ketiga, dia berada di sisi kiri track, sedangkan driver depannya berada di sisi tengah-tengah. Driver belakangnya, yaitu Daniel Kvyat, berada di sisi kiri. Nah, ketika mereka melaju cepat antara Grosjean dengan Kvyat dan driver depannya, si Grosjean ini merasa dia ingin mengovertake driver depannya, sehingga si Grosjean itu mengambil sisi kanan untuk mengovertake driver depannya. Nah, ketika Romain Grosjean mengovertake driver depannya melewati sisi kanan, ban belakang Romain Grosjean di sisi kanannya mengenai front wing Daniel Kvyat, front wing bagian sisi kiri, sehingga ketika dia mengambil sisi kanan, ban Romain Grosjean itu mengenai front wingnya Daniel Kvyat, dan setelah itu lost control Romain Grosjean dan biar langsung. Nah, jadi itu secara simpelnya seperti itu. Jadi lah, berarti salah Daniel Kvyat tuh. Kalau menurut gua enggak juga.
Jadi salah siapa? Ya sebenarnya ini kalau gue lihat ini bukan salah siapa-siapa sih antara Romain Grosjean dan Kvyat atau driver depan Romain Grosjean juga. Namanya kita mengovertake driver depan itu kita memiliki resikonya, dan itu diperlihatkan hari race Bahrain Grand Prix kemarin, dimana ketika si Grosjean mengovertake driver depannya, mohon maaf gue lupa driver depannya siapa, ya pasti ada resikonya. Salah satunya itu ban belakang dia mengenai front wing-nya Daniel Kvyat, dan akhirnya mobil Romain Grosjean menabrak dinding sirkuitnya. Dan teman-teman bisa melihat dampak accident-nya, mobil Romain Grosjean kebelah dua dan fuel tank-nya bocor sehingga ada api yang cukup besar, dan untungnya, sangat untung Romain Grosjean bisa selamat. Dan fun fact-nya, dia berada di api itu, di kokpitnya itu selama 20 detik guys. Bayangkan kita semua, andai kata kita memposisikan diri kita berada di sekitar kita adalah api itu selama 20 detik, gila itu parah. Nah, gue bersyukur banget Romain Grosjean bisa selamat. Dan sistem Halo itu yang bentuknya Y itu, yang berfungsi untuk melindungi driver, itu sangat berfungsi. Nah, tadi seperti yang gue katakan bahwa api itu berasal dari bensinnya. Bensin itu berada di bagian belakang mobil. Nah, kita tahu bahwa mobilnya itu kan kebelah dua. Yang bagian driver cockpitnya itu nempel sama dindingnya, sedangkan bagian belakangnya itu udah meledak, sehingga ya untungnya Romain Grosjean selamat. Dan setelah itu red flag, semua driver kembali ke pit lane, dan red flagnya sangat lama, kurang lebih kalau gue ikutin kemarin 1 jam 5 menit. Loh kok red flag lama banget 1 jam 5 menit? Nah, ini bagian dari prosedur keselamatan teman-teman. Ketika terjadi kerusakan pada dinding sirkuit, tempat di mana driver kecelakaan pada dinding tersebut, itu harus segera diperbaiki. Ini bagian dari prosedur keselamatan FIA, di mana sebelum balapan dilanjutkan, bagian dinding yang terkena accident itu harus diperbaiki. Dan pada saat Romain Grosjean kecelakaan itu ada bensinnya kan bocor, nah itu harus disingkirkan juga teman-teman. Bayangkan kalau bensinnya tetap ada, terus para driver yang melewati trek tersebut, bekas kecelakaan Romain Grosjean, menimbulkan downforce, yaitu cerpikan api, dan menghasilkan cerpikan api ya. Kalau cerpikan apinya mengenai bensinnya itu, udah kebakaran langsung angus. Nah, jadi sehingga FIA kemarin memberikan red flag dan race disuspend dengan minimum 45 menit, tapi hasilnya 1 jam 5 menit, itu cukup lama. Dan kenapa demikian, yaitu harus memperbaiki dinding sirkuit, dan ini semua demi prosedur keselamatan. Ini sudah prosedur FIA teman-teman. Nah, Romain Grosjean setelah itu dibawa ke rumah sakit, dan untungnya dia selamat, puji Tuhan. Oke, balapan dilanjutkan seperti biasa, di mana para driver sama kayak di sebelum Romain Grosjean kecelakaan, di mana mereka berusaha mengovertake driver lain. Nah, tapi sayangnya gue juga kaget di mana Bottas sangat turun drastisnya. Bottas itu sebenarnya berada di P2 deh, posisi kedua kayaknya. Dia mendapatkan posisi yang strategis, tapi sayangnya dia kalah start kayaknya daripada yang lain, sehingga dia berada di posisi tengah-tengah. Bahkan dia sebelumnya dia di posisi di 11 atau pokoknya 11-an deh. Nah, Bottas itu salah strategi. Nah, namun ada kejadian kecelakaan lagi teman-teman di lap awal-awal juga, dimana teman-teman bisa lihat kalau teman-teman menonton F1 kemarin, Lance Stroll mobilnya kebalik. Nah, itu dia juga pada saat keberapa itu dia closing dengan Daniel Kvyat dan mobilnya terbalik. Untungnya dia selamat juga. Nah,
Teman-teman pasti juga bertanya, ini salah siapa sih, Lance Stroll atau Daniel Kvyat? Kalau gue ngeliat, ini dari pandangan gue ya, bisa salah bisa benar, kayaknya Daniel Kvyat. Loh kok Daniel Kvyat? Teman-teman gini, ini turn 3 nih, turn berapa pun, gue lupa turn berapa. Si Lance Stroll itu berada di track, sedangkan Daniel Kvyat berada di outside track. Ini yang menarik teman-teman. Si Daniel Kvyat mau belok, tetapi si Lance Stroll-nya si bannya si Daniel Kvyat mengenai ban atau front wing-nya Lance Stroll, sehingga Lance Stroll kebalik. Jadi yang disalahkan kalau mau ngeliat sih yang salahkan Daniel Kvyat. Makanya dia kayaknya dapat penalti deh karena itu. Tapi gua nggak tahu apakah benar atau salah. Teman-teman mungkin punya komentar lain tentang Lance Stroll atau Daniel Kvyat, teman-teman bisa komentar di kolom mau cek. Oke teman-teman, gue melanjutkan setelah Lance Stroll. Nah, tadi di Bahrain Grand Prix itu memiliki 57 lap. Pastinya harus 2 kali pit stop strategi. Dan untungnya semua mengambil pit stop strateginya yang cukup baik. Kita bisa lihat Red Bull, teman-teman. Red Bull kembali mendominasi lagi. Verstappen dan Albon. Verstappen masih tetap bertahan di P2 ya, di pertengahan lap. Albon tetap bertahan di P4. Jadi gue salut banget strategi yang diciptakan oleh tim Red Bull, terutama yang dipimpin oleh Christian Horner ya, selaku tim principal. Itu bagus. Dan desainnya juga melakukan strategi 2 kali. Nah, ada kejadian yang menarik, teman-teman pasti juga sudah melihat di YouTube atau di website, mana di lap berapa gitu ketika Charles Leclerc dan Carlos Sainz mau overtake Charles Leclerc, itu Carlos Sainz dalam tanda kutip kayaknya overheat atau kenapa gitu ya, melaju cepat sekali, itu hampir collision lagi guys. Makanya itu gue deg-degan banget di turn pertama ya, sebelum gue lupa lap berapa ya, lap 14 atau lap berapa gitu, dia mau overtake Charles Leclerc dan untungnya Carlos Sainz mendapatkan celah yang cukup baik sehingga untungnya aman. Nah, ketika di akhir pertandingan di lap terakhir ada kejadian yang sangat disayangkan bagi Racing Point lagi sebelum Lance Stroll mobilnya kebalik, dan ini kejadian di Sergio Perez pula, tapi beda accident. Nah, Sergio Perez ini sebenarnya gue udah feeling pasti Sergio Perez dapat podium. Sebenarnya feeling itu gue udah dapat feeling ini dari practice 1, 2, 3. Karena apa? Dia konsisten banget guys. Konsisten dalam arti dia mendapatkan posisi yang bagus di practice 1, 2, 3 dan di qualifying. Qualifying ini kan P5. Nah, gue juga nggak tahu kenapa bisa terjadi Sergio Perez bisa retire di akhir pertandingan guys. Dia tinggal 1 lap atau 2 lap lagi dia harus retire. Kalau gue ngeliat itu adalah dia harus terpaksa retire karena adalah fuel failure, dimana kayaknya kalau gue lihat bensinnya bocor. Tapi nggak mungkin bensin bocor deh, bahaya banget kalau bensinnya. Tapi kayaknya bensinnya bocor karena apa? Ketika bensinnya bocor kemana-mana itu langsung ada apinya menyebar kemana-mana, sehingga dia terpaksa retire. Dan itu harus retire guys, gak mungkin dia tiba-tiba dia dia nekat untuk menyelesaikan itu, risikonya besar banget. Karena apa? Kalau andai kata apinya tetap berada di belakang dan dia tetap nekat melanjutkan pertandingan, itu kemungkinan bisa meledak. Itu jadi makanya dia Sergio Perez mengambil amannya. Tentu Racing Point cukup sedia, dia berharap Checo mendapatkan podium lagi. Gue juga feeling wah Checo podium lagi, tapi sayangnya gagal dan Red Bull mendominasi lagi. Kita tahu bahwa kan Sergio Perez berada di P3, belakangnya Albon. Nah, karena Sergio Perez harus retire, Albon naik ke P3 dan podium didominasi oleh Red Bull. Cukup lama Red Bull berada posisi berdekatan, apalagi top podium ya, dua-duanya masuk podium cukup lama sekali. Dan balapan ini diakhiri oleh
Hamilton kembali juara, Verstappen 2 dan Albon ketiga. Nah, tentunya Bahrain Grand Prix ini gak ada orang yang mempunyai feeling bahwa kecelakaan terjadi. Gue juga gak feeling loh, Bahrain loh. Berbeda dengan Monaco, berbeda dengan Azerbaijan Baku ya, berbeda dengan Mugello, tapi bisa kecelakaan kayak gini. Ini sungguh parah. Dan gue sebagai pengikut F1 ya, gue mengapresiasi besar-besarnya kepada FIA. FIA jajarannya semuanya gue mengapresiasi. Karena apa? FIA menunjukkan kemampuannya dalam mengatasi, dalam menanggapi safety dari para driver. Bukan menanggapi, tapi memberikan concern yang sangat teliti kepada para driver. Kita bisa lihat bagaimana dia menyelamatkan Romain Grosjean, bagaimana dia meng-cross-check setiap mobil agar setiap mobilnya aman dan minimalisir risiko kecelakaan. Makanya gue salut banget FIA dan terima kasih banyak FIA, baik medical crew-nya, seluruh jajaran FIA. Gue mengucapkan terima kasih karena kalian telah memberikan kinerja dan memberikan respon yang cukup baik dalam mengatasi kecelakaan yang dilakukan oleh baik Romain Grosjean maupun Lance Stroll dan Sergio Perez. Dan ini bisa membuat penenangan para driver juga ya. Kalau FIA-nya juga memberikan concern kepada keselamatan yang cukup besar, pasti driver merasa tenang untuk mengikuti balapan. Jadi kita harus salut kepada FIA. Oke guys, jadi itu penjelasan mengenai Bahrain Grand Prix. Memang gue menjelaskannya secara simpel, tapi ya gue berharap penjelasan gue membuat kalian semakin memahami apa yang terjadi di Bahrain Grand Prix. Dan tentunya minggu depan kita akan berlanjut di Bahrain lagi. Ya kita berharap kejadiannya hanya berlaku hari ini di Bahrain Grand Prix saja, tidak berlanjut di minggu depan, karena minggu depan menggunakan track berada di Bahrain tapi dengan track yang sama, track yang berbeda maksudnya, berada di lingkar luar, di outernya. Gue berharap para FIA juga mengevaluasi apa yang terjadi pada Bahrain Grand Prix kemarin, sehingga di minggu depan di tempat yang sama namun beda track mereka bisa memberikan yang terbaik, para driver juga bisa memberikan yang terbaik. Oke guys, itu penjelasannya. Tetap like, comment, dan subscribe channel gue, karena like, comment, subscribe di channel gue sangat membantu gue dalam mengembangkan video gue selanjutnya. Oke, that's all about ngobrol santai post race mengenai Bahrain Grand Prix. See you on the next video. Bye.